Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Masih penjelasan tentang bagaimana cara wudhu yang baik, bagaimana cara wudhunya Rasulullah SAW, bagaimana berwudhu yang sempurna. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal. Wa yustahabbu alla yang shifa a'dha'ahu min balalil wudhu'i. Wa yustahabbu, dan disunahkan, alla yang shifa, agar untuk tidak mengeringkan, a'dha'ahu, anggota-anggota wudhunya, min balalil wudhu'i, dari basahnya air wudhu. Jadi disunahkan, masih menguatkan pasal ini, masih menguatkan pasal sebelumnya. Pasal sebelumnya tidak boleh ngelap, tidak boleh ngelap bagian-bagian yang tidak boleh ngelap tangannya. Tangannya tidak boleh dilap setelah dikasih air wudhu. Pasal berikutnya menguatkan wa yustahabbu alla yang shifa, dan disunahkan untuk tidak mengeringkan a'dha'ahu, anggota wudhunya, min balalil wudhu'i, dari basahnya karena air wudhu. Jadi biarkan saja. 5. Ruwat Maimunah, berdasarkan riwayat dari Maimunah. Kenapa kok kita tidak boleh mengelap tadi? Pada pasal berikutnya, pada pasal sebelumnya, pasal sebelum ini sudah saya jelaskan bahwasanya orang yang berwudu itu ketika membasuh mulut, dosa akan keluar bersama air yang keluar dari mulut itu. Pada saat membasuh hidung, begitu juga pada saat membasuh muka, begitu juga pada membasuh tangan, begitu juga pada saat membasuh kepala, begitu juga pada saat membasuh kaki, begitu juga. Jadi jangan sampai dilap atau dikeringkan. Tapi ingat, itu disunahkan, bukan wajib. Dikeringkan boleh atau tidak? Boleh, nggak apa-apa dikeringkan. Ini berdasarkan riwayat dari Maimunah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, adnaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghuslan minal janabati. Beliau Maimunah itu pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adnaitu itu mendekati, maksudnya mendatangi. Aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara itu beliau sedang mandi jinabat. Jadi ketika Rasulullah sedang mandi jinabat, Maimunah itu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataituhu bil mandili. Lalu aku membawa, waktu aku mendatangi Rasulullah itu, kata Maimunah, aku membawa mandil, membawa handuk kepada Rasulullah SAW. Faraddahu, lalu Rasulullah menolaknya. Rasulullah tidak mau mengelap badannya dengan handuk yang dibawakan oleh Maimunah. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah dibawain handuk oleh Maimunah untuk mengelap badannya supaya tidak basah. Rasulullah tidak mau mengelap badannya. Itu menunjukkan bahwasanya basahnya itu adalah atharul ibadah. Basahnya itu adalah bekas ibadah. Jadi bekas ibadah jangan dihilangkan jejaknya. Begitu disunahkan. Rasulullah SAW tidak mau mengelap badannya karena merasa basah di badan itu adalah bekas dari ibadah. Maka pada saat wudhu tadi tidak boleh dikeringkan. Itu karena apa? Rasulullah memberikan contoh, kalau kita sedang ibadah dengan air, itu jangan sampai dikeringkan, biar dia kering sendiri. Wali anna atharal ibadati, karena itu adalah bekas ibadah, tanda bukti sebagaimana tanda bukti dia telah melakukan suatu ibadah. Fakana tarkuhu ula, maka meninggalkan mengelap itu lebih utama. Artinya karena wudhu terus tangan basah, semua anggota wudhu basah, mandi seluruh tubuh basah, kemudian tidak dilap, itu lebih baik. Kenapa? Karena itu adalah anggota wudhu. Lalu bagaimana kalau seandainya
kita tidak mengelap akan menyebabkan bahaya, maka itu lebih baik dilap. Kalau dalam kondisi normal tidak berbahaya, kondisi yang biasa-biasa saja, tidak mengelapnya itu jauh lebih baik. Fa'in tangshifu jaza. Kalau seandainya dilap bagaimana? Tidak apa-apa. Seandainya dilap jaza, tidak apa-apa. Tidak masalah ketika kita pengen mengelap habis mandi jinabat, kemudian kita lap pakai anduk, nggak apa-apa. Habis wudhu kita lap, tidak apa-apa. Kalau itu dalam kondisi berbahaya atau kondisi tidak normal, badan kita kurang sehat, jadi begitu kita wudhu langsung dilap juga tidak apa-apa. Tetapi sebaiknya, sunnahnya setelah selesai wudhu tidak usah dilap, setelah selesai mandi tidak usah dilap, biar kering dengan alami, kering dengan sendirinya. Maka dikatakan fa'in tangshifu, kalau seandainya dilap jaza, tidak apa-apa. 5 ruya Qais bin Sa'ad, berdasarkan riwayat dari Qais bin Sa'ad, qala, dia berkata, Atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawadokna lahu guslan. Atana, kami didatangi. Atana, jadi kalau ada fi'il, setelah fi'il langsung ada maf'ulun bi, kemudian fa'ilnya berada setelah maf'ul bi, itu bisa diartikan fi'il majhul, bisa diartikan di, kira-kira begitu. Atana Rasulullahi, asalnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami, asalnya begitu. Boleh atana Rasulullahi, kami didatangi oleh Rasulullah, boleh seperti itu. Jadi artinya ada dua, boleh artinya atana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami, atau atana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, kami didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena ada fi'il, sudah fi'il bukan langsung fa'il, tapi ada maf'ulun bi, sudah itu baru datang fa'il. Makanya mana fi'ilnya ata, itu fi'ilnya ata. Mana maf'ulun binya? Na, itu na maf'ulun bih, itu bukan na adalah alal fa'il, tapi na maf'ulun bih. Atana, mana fa'ilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu fa'ilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut dengan jumlah musta'nifah. Jumlah musta'nifah itu artinya jumlah tersendiri yang tidak menggabung i'rabnya pada kalimat sebelumnya. Kok jadi bahas ilmu nahwu ya? Ya. Atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atana, kami didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fawadokna lahu guslan, lalu kami siapkan untuk beliau pemandian. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami, kata Qais bin Sa'ad, setelah Rasulullah SAW mendatangi kami, lalu kami siapkan air mandi untuk Rasulullah SAW. Fagatasala, lalu beliau mandi. Summa ataina bimulhafatin warsiyatin, lalu kami bawakan untuk beliau itu selimut atau anduk berwarna merah atau kain berwarna merah. Kami bawakan kepada Rasulullah lap atau kain berwarna merah atau selimut berwarna merah. Faltahafa, kemudian beliau menyelimutkan biha, dengan selimut itu di badannya. Faka'annani angduru ila asaril warsi, seakan-akan kami melihat bekas warnanya itu ala aknihi, di lipatan perut beliau, di lipatan perut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hukum mengelap setelah mandi, mengelap setelah berwudu, itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Kalau kita merasa kuat, tidak bermasalah kalau tidak dilap, itu lebih baik tidak dilap, karena di situ akan menimbulkan bekas wudhu. Jadi bekas wudhu atau bekas ibadah, asarul ibadah, karena di situ kita akan meninggalkan jejak asarul ibadah. Lalu bagaimana kalau dilap? Kalau dilap juga tidak apa-apa, hanya disunahkan. Artinya sunnah itu dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa, itu sunnah. Maka orang yang melakukan sunnah dia mendapat pahala, tidak melakukan juga tidak apa-apa. Orang puasa hari Senin, hari Kamis mendapat pahala, tidak puasa hari Senin, hari Kamis juga tidak berdosa, tidak akan mendapat siksa. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
itulah pembahasan. Insya Allah akan diteruskan pada fasal berikutnya, masih menyempurnakan tentang wudhu ini. Insya Allah akan dibahas tentang rukun wudhunya dan sunah-sunah wudhunya, apa saja rukunnya dan apa saja sunahnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.